Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin menjelaskan perkembangan pasar modal di Indonesia. Saya di sini tidak sendiri, saya ditemani oleh dua orang teman saya, yaitu perkembangan pasar modal di Indonesia. Kegiatan jual beli saham dan obligasi di Indonesia telah dimulai sejak 1880, di mana perdagangan saham dan obligasi dilakukan tanpa obligasi resmi. Secara keseluruhan, terdapat beberapa metamorfosis perkembangan pasar modal pada zaman kemerdekaan, antara lain dengan pendirian Amsterdam Effect Beurs, Nederland Indes Exchange Bank yang dinasionalisasi pada tahun 1957 menjadi Bank Dagang Negara, serta Nederland Indes Bank yang dinasionalisasi menjadi Bank Bumidaya. Pada awal kemerdekaan, pasca Perang Dunia II, kegiatan pasar modal tidak banyak dilakukan. Hal ini terjadi karena peraturan yang berlaku saat itu menjadikan para pemilik modal asing tidak berani menanamkan modalnya ke Indonesia. Di samping itu, patut diakui bahwa masa awal-awal kemerdekaan Indonesia tersebut, keadaan perekonomian nasional dinilai tidak stabil. Hal ini menyebabkan pajak dan bea masuk dapat dipungut, padahal jumlah pengeluaran negara meningkat. Saya lanjutkan. Agar dapat membiayai perekonomian negara, pemerintah melakukan sejumlah upaya untuk menambah pemasukan negara, seperti dengan menghimpun dana pinjaman nasional melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1946. Program ini didukung oleh masyarakat, sehingga akhirnya Indonesia bangkit dari keterpurukan ekonomi pasca kemerdekaan, walaupun pada prinsipnya surat utang pemerintah diperjualbelikan. Namun sampai sekarang belum ditemukan catatan tentang nilai tukarnya. Hal ini terjadi karena bursa belum didirikan. Walaupun aktivitas pasar modal Indonesia sempat melumpuh, namun patut diakui bahwa fungsi pasar modal sangat esensial dalam perkembangan ekonomi nasional. Hal inilah yang mendorong Menteri Keuangan Sumitro Jaya Hadikusumo membuka bursa efek di Jakarta pada tanggal 13 Juni 1952, yang mana transaksi benar-benar baru dimulai pada tanggal 14 Juni 1952, dengan adanya transaksi 3% obligasi Republik Indonesia dan 4% obligasi Lening Gemeentry Buitenzorg 1937. Pasar modal merupakan salah satu roda perekonomian suatu negara, yang mana direpresentasikan dalam dua fungsi, yakni sebagai sarana pendanaan usaha dan sebagai sarana bagi perusahaan mendapatkan dana dari masyarakat pemodal. Dalam hal pendanaan usaha, masyarakat dapat memanfaatkan dana dari pasar modal untuk pengembangan usaha, ekspansi, penambahan modal kerja, dan hal-hal lain. Kedua, pasar modal dapat menjadi sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrumen keuangan, seperti pada saham, obligasi, reksadana, dan lain dana. Dengan demikian, masyarakat dapat menempatkan dana yang dimilikinya sesuai dengan karakteristik keuntungan risiko masing-masing instrumen. Terima kasih. Oleh karena banyaknya manfaat dari pasar modal bagi masyarakat pada khususnya, maka wajar bahwa masyarakat Indonesia setiap harinya disuguhkan informasi mengenai naik turunnya indeks harga saham gabungan atau IHSG atau harga saham di Bursa Efek Indonesia atau BEI melalui sejumlah situs di internet dan tayangan di televisi. Setelah mengalami sejumlah perkembangan dari awal berdirinya hingga pada tahun 2007, Bursa Efek Indonesia yang awalnya terdiri dari Bursa Efek Surabaya yang mulai beroperasi pada tanggal 16 Juni 1989 dan Bursa Efek Jakarta mulai beroperasi kembali setelah vakum pada tanggal 10 Agustus 1977, digabungkan dan diubah namanya menjadi Bursa Efek Indonesia.